Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. 各位主内弟兄姐妹们，晚安。 Kita akan memulai persekutuan doa Rabu malam hari ini secara offline. 我们将开始线上网祷会。 Kita dapat saling mendukung di dalam doa. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, sekalipun kita saat ini berada di rumah masing-masing. 虽然我们各自在不同之处，但我们可以彼此带祷，同心敬拜主。 Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. 此时候，我们来到主的面前，安静预备心。 Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang itu goyah. 诗篇55章第23节，你要把你的重担卸给耶和华，他必无养你，他永不叫一人动摇。 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang terus mengasihi kami, bahkan Engkau terus memelihara kehidupan dan selalu memberkati hidup kami. Di malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami jemaat GMI BRB Pematang Siantar bersatu hati, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami menyatukan hati untuk berdoa ya Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan doa malam hari ini, sehingga nama Tuhan yang kami tinggikan. Dan kami boleh melihat kuasa Tuhan semakin bekerja di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan gerejamu, bahkan di tengah-tengah bangsa kami. Setiap doa yang kami panjatkan kepadamu, kami percaya Engkau mendengarnya, dan Engkau akan menjawab, memberikan yang terbaik pada waktunya. Kami menyerahkan setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ini. Bahkan seluruh jemaatmu di tempat masing-masing. Engkau melawat satu persatu, sehingga kami boleh bersama bermuji Tuhan, berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuk dalam doa syukur, namun sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian Bind Us Together. 弟兄姐妹们，为庆祝感恩祷告之前，我们一同赞美神，主使我们连结。 的爱圣洁，我们在一起，主使我们连接，主使我们连接，在真爱里永连接。 使我们连接，在真爱里永连接。 Mari
Mari kita nyanyikan sekali lagi. 主是我们连接，用真不断的爱圣洁我们在一起。主是我们连接，主是我们连接，在这爱里有连接。这有一位真神，这有一位君王，这有一个神的，为此永远歌唱。主是我们连接，用真不断的爱圣洁我们在一起。主是我们连接，主是我们连接，在真爱里永连接。Mari kita berdoa bersyukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita sepanjang minggu ini. 我们同心感谢上帝在本周内的同在和他所赐的丰盛恩典。 Kita juga bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk pekerjaan, bisnis, bahkan pendidikan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. 感谢上帝所托付的安康、生意、职业和学业。 Mari kita bersatu dalam 我 doa. 们同心祷告。 Bapa yang di surga, saat ini kami berdoa, mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih karunia yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat menjalani kehidupan kami, khususnya dalam satu minggu ini. Ada banyak kegiatan yang kami lakukan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Tuhan memberikan kesehatan, kami boleh berinteraksi di tengah-tengah keluarga, dengan sahabat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang terus kami nikmati. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami, untuk pertumbuhan, bahkan untuk pendidikan yang mereka jalani. Bapa yang di surga, biarlah semuanya itu semakin membawa kami mengenal bahwa Tuhan begitu baik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu untuk gerejamu, GMI Bethlehem Pematang Siantar, pelayanan yang sudah dilakukan khususnya di dalam satu minggu ini. Kami juga bersyukur untuk gerejamu, pembangunan gereja yang masih terus berlangsung ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 98 ayat 1 berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. 诗篇98篇第一章，你们要向耶和华唱新歌。 因为他行过奇妙的事，他的右手和伸臂施行救恩。 Bapak Ibu, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Because He Lives. 我们一同唱因他活着的诗歌来敬拜主。 Just
kita nyanyikan bahasa Indonesia. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu, kita akan berdoa memohon pengampunan dosa kepada Tuhan untuk setiap dosa, untuk setiap kesalahan yang sudah kita perbuat, baik melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pikiran kita. 我们同心恳求主赦免我们一切的罪孽和过犯，无论是在言语、思想和行为上的过错。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa di dalam tanganmu ada kuasa, bahwa Engkau bisa mengampuni setiap dosa. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau Allah yang sudah memberi jalan kepada kami melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus. Darahmu yang sudah Engkau korbankan di atas kayu salib menjadi jalan pendamaian bagi setiap dosa manusia yang datang kepadamu. Bapa yang di surga, kami pada saat ini dengan perasaan hancur, dengan perasaan menyesal, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pengampunan dosa untuk setiap dosa-dosa yang sudah kami lakukan, baik melalui perkataan kami, baik melalui perbuatan kami, bahkan pikiran kami yang sudah mendukakan hati Tuhan, bahkan mendukakan hati sesama kami. Ketika kami berinteraksi dengan teman, sanak saudara, ada kalanya sengaja maupun tidak sengaja, kami jatuh ke dalam dosa. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon pengampunan. Biarlah darah-Mu yang suci itu mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah kami sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, kami mengucap syukur, kami diperbaharui dan kami hidup benar seturut dengan yang Tuhan inginkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Janji firman Tuhan bagi setiap kita yang mengaku dosa. 上帝话语对那些有肯认罪的人说。 Di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43 berkata, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. 使徒行传第4章43节，众先知也为他作见证说，凡信他的人，必因他的名得蒙赦罪。 Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. 分享神话。 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Saat ini kami akan membaca bagian dari firman-Mu. Engkau mengurapi sehingga kami mengerti maksud dari firman-Mu, sehingga hidup kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan berkatilah kami semuanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita ada sampai saat ini. Kita tahu keadaan pandemi COVID-19 belum berhenti. Bahkan mungkin saja kita boleh mendengar ada keluarga kita yang terpapar. Namun kita masih Tuhan pelihara, Tuhan sertai. Itu semua oleh karena anugerah dan berkat Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan saya baca diambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Roma pasal 15 ayat yang ke-13, demikian saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Melalui nats ini saya memberi tema berdoa di dalam iman dan pengharapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, realitas kehidupan yang setiap hari kita jalani, di dalamnya ada rupa-rupa kehidupan. Ada pergumulan, ada permasalahan, bahkan terkadang kita mengalami sukacita, mungkin oleh karena satu dua hal, akhirnya juga kita merasa sedih, kecewa akan masalah yang menimpa kita. Di dalam kita menjalani kehidupan tentu ada harapan-harapan yang besar, yang kita inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jika ada masalah, supaya Tuhan menolong kita sehingga selesai masalah dengan segera. Namun terkadang sudah sekian lama kita berusaha lagi, namun harapan kita belum juga terwujud. Ada kalanya kita juga sudah berdoa sungguh-sungguh, namun harapan kita tampaknya belum ada tanda-tanda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita bukan tidak berdoa. Kita berpengharapan, kita memiliki iman, kita berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa merupakan kesempatan bagi kita untuk kita boleh berjumpa, berinteraksi dengan Tuhan. Kita dapat menyampaikan keluh kesah kita, segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita ataupun yang menjadi harapan kita kepada Tuhan. Akhirnya berdoa menjadi satu kesempatan yang istimewa, yang indah ketika kita melakukannya dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Di dalam Markus pasal 11 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Namun Bapak Ibu, ketika kita berdoa, mendoakan sesuatu hal, ada kalanya jawaban-jawaban doa yang kita pinta kepada Tuhan belum, wujud nyatanya belum kita rasakan. Namun doa demikian, doa yang disertai dengan iman yang hidup, membuka kesempatan bagi kita mengalami mujizat-mujizat dan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Kuncinya adalah kita berdoa di dalam iman dengan penuh kepercayaan, tidak bimbang dan ragu-ragu. Bapak Ibu, Tuhan akan menjawab doa kita. Dikatakan asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Di dalam Markus pasal 11 ayat 23b.
Mungkin saya pernah mengalami, Bapak Ibu pernah mengalami, jawaban doa kita berbeda dengan apa yang kita minta. Namun ketika kita bertekun berdoa, kita tidak mudah kecewa, kita tidak mudah putus asa dan terus memohon kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, pada waktu yang tepat Tuhan akan menjawab doa kita. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia, yaitu Tuhan, akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu, mari kembali kita percayakan kepada diri kita kepada Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan setiap anak-anaknya yang datang berseru kepadanya. Berbeda dengan jika kita menaruh harapan kepada manusia, kepada teman, kepada sahabat. Ada kalanya sahabat dapat mengecewakan kita. Namun ketika kita menaruh harapan kepada Tuhan, mari kita yakini dengan sungguh, Tuhan tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang agung mengajarkan dengan penuh kasih kepada kita seperti yang kita doakan di dalam doa Bapa kami. Ini adalah gambaran doa yang sempurna. Doa yang sempurna seperti doa Bapa kami terletak pada kata-kata yang mempermuliakan Tuhan. Bahkan kita memohonkan kesejahteraan di dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Ketika kita berdoa melalui doa Bapa kami, ini menyempurnakan seluruh permohonan dan doa-doa kita kepada Tuhan. Namun demikian, kesempurnaan melalui doa Bapa kami tidak serta-merta menjadikan kita doa-doa kita, permohonan kita langsung spontan menjadi tidak berarti. Bukan demikian Bapak Ibu. Sebab sesungguhnya doa yang baik, doa yang benar adalah doa kita ketika kita memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Karena yang dibutuhkan di dalam doa adalah bagaimana kita dengan hati yang tulus dalam menyampaikan, dalam mengungkapkan apa yang ingin kita doakan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ketika kita berdoa, mari kita terbuka, kita tulus, memasrahkan hidup kita di dalam doa kita kepada Tuhan. Selain iman dan ketekunan yang menjadi unsur untuk kita dapat menerima jawaban doa kita, kita juga diperlukan pengharapan kepada Tuhan. Ini berbicara tentang ketekunan, kesabaran kita di dalam menantikan setiap jawaban-jawaban doa kita dari Tuhan. Di dalam Roma 5 ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Bapak Ibu, iman dan pengharapan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Iman berarti kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan dan firman-Nya. Sedangkan pengharapan kita berarti bahwa ketika kita menantikan jawaban daripada Tuhan dan pertolongan daripada Tuhan, kita menanti dengan tekun, dengan sabar, dan percaya Tuhan pada waktunya menjawab doa-doa kita. Pengharapan inilah yang mendorong kita untuk kita terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Siang baik pun malam kita tidak berhenti berdoa.
Tetapi ketika doa kita belum sepertinya dijawab oleh Tuhan. Karena kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita kembali berdoa, memohon kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kalanya di dalam kehidupan kita, Tuhan menjawab doa kita melalui cara yang tidak terduga. Melalui cara yang sama sekali kita tidak sangka-sangka. Ya, Tuhan bisa memakai cara-cara yang tidak terduga itu menjawab doa-doa kita. Kita pernah mendengar cerita bagaimana seorang anak yang datang di Taiwan, yang datang ke Dr. Ling untuk meminta obat, di mana ibunya yang sedang sakit. Perjalanan dari rumahnya ke tempat dokter ini lebih kurang 2 jam. Dan ketika dia datang menjumpai dokter ini, ya, Dr. Ling adalah dokter di rumah sakit kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris Inggris pada abad ke-19. Pada saat itu tingkat kesehatan masyarakat tentu masih rendah. Cara pengobatannya pun masih sederhana. Namun demikian, ya, tempat praktek dokter ini sangat memberkati banyak orang. Ketika anak kecil ini datang kepada dokter, kemudian dokter akhirnya memberikan obat itu kepada anak ini dalam wadah botol kaca. Ya. Dan ketika dokter menjelaskan, meminta kepada petugas bagian obat, kemudian obat diberikan kepada dokter ini. Anak ini segera pulang. Ya, dia berpengharapan obat ini bisa segera diminum ibunya dan ibunya cepat langsung pulih. Setelah menjelang tempat ini tutup, lalu pada saat itu botol-botol itu, obat-obat dan peralatan bahan-bahan yang lain diletakkan di dalam botol yang hampir mirip sama. Lalu pada saat itu bagian obat ketika masih melihat ada botol obat malaria ini yang masih tinggal di tempat itu. Kemudian bagian obat melihat, wah, ada botol disinfektan yang tidak ada lagi. Lalu mereka melaporkan hal ini kepada Dr. Lim. Lalu Dr. Lim melaporkan kepada Dr. Maxwell. Wah, ternyata anak kecil tadi yang meminta obat malaria, ternyata salah obat yang dikasih, yaitu botol disinfektan. Lalu Dr. Maxwell mengajak seluruh dokter dan pegawai di rumah sakit kecil ini untuk berdoa menjelang sore, gitu ya. Karena sekitar jam 3, mereka perkirakan, wah, anak ini sudah akan sampai ke rumah orang tuanya dan memberikan obat ini. Lalu mereka dengan sungguh berdoa bahwa mereka mengaku salah memberikan obat. Biarlah Tuhan memakai cara supaya ibu itu tidak jadi meminum obat ini. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka siap-siap mendengar berita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Ternyata anak ini ketika menerima obat, dia segera lari-lari karena perjalanan yang jauh 2 jam dan jalan ke rumah mereka itu berbatu-batu dan tidak rata. Anak ini ternyata sebelum sampai ke rumahnya, hampir sampai ke rumahnya, anak ini terjerembat. Dan akhirnya botol obat itu lepas dari tangannya dan menerpa batu dan pecah. Air obat itu tumpah semua
Ya, jadi anak ini merasa sedih, ibunya tidak bisa meminum obat segera. Dokter Ling pada malam itu gelisah, dia jaga malam, pagi-pagi buta, dia mendengar ketukan pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat anak yang kemarin meminta obat. Lalu Dokter Ling segera bertanya, ada apa nak? Gitu ya. Anak ini merasa takut dia melaporkan bahwa kemarin ketika dia pulang, obat yang dia pegang terlepas dan jatuh. Lalu Dokter Ling bertanya, kapan kira-kira terjadi? Anak ini dengan takut, kemarin sekitar jam 3, hampir sampai rumah tapi saya jatuh. Dan anak ini mengatakan bahwa botol terlepas, akhirnya menabrak batu dan pecah. Lalu Dokter Ling teringat, pada saat itu sekitar jam 3 itu mereka sedang berdoa. Supaya anak ini ibu itu tidak meminum obat desinfektan yang salah mereka berikan. Dokter Ling langsung mendekap anak ini, mengucap syukur kepada Allah. Lalu dia kembali menuliskan, memberikan obat yang benar. Dan dia berjanji, berkata kepada anak itu, segera kasih ibumu obat, hati-hati jangan pecah kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan luar biasa menjawab doa kita. Ketika kita berdoa di dalam iman, penuh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan punya cara yang ajaib menjawab doa kita. Mungkin orang lain berkata ketika anak ini memecahkan obat tersebut, kebetulan. Tetapi bagi kita orang percaya kepada Tuhan, kita meyakini anak itu jatuh adalah cara Tuhan menggagalkan supaya ibunya tidak minum obat tersebut. Kita percaya Tuhan bisa bekerja melalui sebuah kebetulan yang tampaknya kebetulan terjadi. Seperti yang terjadi pada anak kecil tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, sepenuh hati beriman dan percaya, dan terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan punya cara yang istimewa, yang tidak terduga. Bisa juga melalui sebuah kebetulan terjadi di dalam menjawab doa-doa kita. Iman, pengharapan adalah satu keterkaitan yang sungguh di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita menaruh hati, memasrahkan hidup hanya kepada Tuhan. Dan menaruh iman percaya kita, pengharapan kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mari kita lihat jawaban-jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, firman-Mu mengajar kami pada hari ini. Ketika kami datang berdoa kepada Tuhan, sarana kami bersekutu, berinteraksi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Kami juga harus menaruh iman kami, keyakinan kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami di dalam menjalani hidup kami, dan ketika kami berdoa, kami terus berpengharapan dan beriman kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami indah pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan berdoa untuk beberapa topik doa. Namun sebelumnya kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Oh Lord, hear my prayer. 主所爱的弟兄姐妹们，我们一同赞美神，求主听我祷告。
然后我们同心为这起相代祷，思相代祷。听我祷告，恳求你听我求，听我祷告，主听我祷告，听我恳求着神。Kita nyanyikan sekali lagi. 听我祷告，主听我祷告，恳求你听我求，主听我祷告，主听我祷告，更多恳求着神。Yang pertama kita akan berdoa khusus untuk Indonesia. 特别为印尼国家祷告。 Kita berdoa untuk daerah-daerah yang saat ini mengalami bencana alam. 我们为遭受天灾的地区祷告。 Kita berdoa supaya pemerintah dapat menyalurkan bantuan dengan cepat. 愿政府能尽快的提供援助。 Dan masyarakat yang terkena bencana ini diberi kekuatan dan kesehatan. 愿神赐给灾民们力量和健康的身体。 Kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada tim medis di dalam melayani setiap pasien dengan baik. 愿主赐予能力和健康的身体给医疗团队、医生、护士和志愿者，能为病患者提供良好的服务。 Kita berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia. 我们为全印尼正在进行的新冠疫苗接种祷告， supaya dapat berjalan dengan lancar. 但愿一切都能顺利的进行。 Dan kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera dapat diatasi. 以及新冠肺炎能立刻得到解决。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk khususnya bangsa kami Indonesia. Kami tinggal, kami hidup di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberkati pemerintah bangsa kami, dapat memimpin dan membawa bangsa ini semakin maju ke depannya ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami mendengar ada beberapa daerah di bangsa kami yang mengalami bencana alam. Oleh karena banjir, tanah longsor, kami berdoa ya Tuhan, biarlah daerah-daerah ini segera dapat ditolong. Pemerintah daerah, pemerintah pusat dapat membawa bantuan, meringankan beban daerah-daerah ini. Bahkan nantinya dapat membangun kembali jika ada infrastruktur yang rusak. Kami berdoa untuk setiap korban bencana alam ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, bahkan Tuhan menjagai kesehatan mereka. Bapa yang di surga, kami berdoa terus untuk pandemi COVID-19 yang masih merajalela. Semakin bertambah korban yang terpapar ya Tuhan. Kami berdoa garda terdepan, tim medis Tuhan memberkati, berikan kekuatan, berikan semangat di dalam melayani para pasien. Kami berdoa untuk vaksinasi yang sedang dilakukan di seluruh Indonesia. Biarlah dapat berjalan dengan baik. Masyarakat yang dapat menerima vaksin dapat menjaga tubuhnya sehingga imun tubuh, herd immunity boleh terjadi ya Tuhan. Sehingga secara komunitas kami memiliki imun yang sama yang dapat melawan COVID-19 ini, virus ini ya Tuhan. Untuk itu kami berdoa pemerintah dan seluruh masyarakat dapat bekerja sama. Sehingga kami berharap Tuhan turun tangan sehingga COVID-19 ini dapat diatasi dengan baik, dengan segera ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Yang kedua, kita akan berdoa untuk gereja kita. 為着本堂帶導， Kita berdoa bersama untuk setiap hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Kita berdoa untuk majelis, untuk pengurus, dan setiap jemaat gereja kita. Biarlah Tuhan memberikan kita kesehatan tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita, damai, serta iman yang terus bertumbuh melalui kerinduan membaca firman Tuhan. 為着本堂的項目同工、執事、幹事和每位信徒的我們禱告，但願主賜予身心靈安康，以及透過熱愛的研讀主的話語，堅固他們的信心。 Kita juga berdoa untuk pembangunan gereja yang sudah berjalan saat ini. 願神幫助我們能規劃好機會的修建計劃， Supaya Tuhan juga mencukupkan kebutuhan dana yang besar yang masih dibutuhkan. Tuhan memberkati jemaat sehingga bersama-sama mendukung dan terlibat di dalam kebutuhan dana ini. 求主賜福眾會友們能支持並參與提供贊助建築資金。 Mari kita berdoa. 我們同心禱告。 Ya Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, jemaat GMI Bethlehem Pematang Siantar ini. Dimanapun kami berada saat ini, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan melawat gereja ini. Seluruh hamba Tuhan, Tuhan perlengkapi, seluruh majelis, seluruh pengurus, pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gerejamu. Sekalipun saat ini, pelayanan dilakukan secara virtual ya Tuhan. Namun dengan demikian, Tuhan sudah memperlengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada, sehingga pelayanan ini dapat dilakukan. Kami berdoa, biarlah kami terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Kami boleh saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk gerejamu, GMI ini, yang sedang membangun gereja ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap panitia, dapat memikirkan tahap demi tahap pembangunan secara tepat ya Tuhan. Engkau memberkati pemborong, bahkan pekerja yang bekerja. Tuhan menjauhkan dari kecelakaan kerja ya Tuhan. Kami berdoa biarlah dana yang begitu besar yang dibutuhkan gerejamu ini, Tuhan boleh kirimkan orang yang mendukung di dalam pembangunan gereja ini, sehingga gerejamu ini boleh selesai pada waktunya, dan dapat kami gunakan di dalam kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk jemaat gereja kita. 為會友們的家庭禱告， Kita berdoa Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati pekerjaan usaha, serta memberkati pendidikan anak-anak mereka. 願上帝賜予健康，賜福於他們的事業工作，並兒女們的學業。 Kita berdoa untuk jemaat yang sakit, 我們為病痛中的會友們禱告， Tuhan memberkati pengobatan yang dilakukan dan memberikan kesembuhan. 願神祝福他們的治療和康復， Kita doakan keluarga yang merawat, 並照顧病人的家屬。 Tuhan juga mencukupkan kebutuhan dana yang diperlukan. 願上帝預備所需用的經費。 Kita doakan jemaat yang sudah lanjut usia, 我們也為年老的弟兄姐妹們禱告， tetap diberikan kesehatan, bahkan sukacita, dan terus berpengharapan dan bertumbuh di dalam iman. 願神給予健康、喜樂和盼望，和靈命得以成長。 Mari kita berdoa. 我們同心禱告。 Bapa yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami menyerahkan supaya seluruh jemaat di tengah-tengah keluarga hidup rukun, penuh sukacita. Tuhan memberkati sehingga pekerjaan usaha yang dilakukan menjadi sarana berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka. Bahkan kami menyerahkan anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, pertumbuhan mereka, biarlah Tuhan semakin tambahkan ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga terus berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu,
menjamah bagian tubuh jemaat ini yang sakit, sehingga pengobatan yang dilakukan, kuasa Tuhan bekerja, memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati jemaat yang merawat, berikan kesabaran, berikan kekuatan ya Tuhan, bahkan Tuhan cukupkan juga dana-dana yang dibutuhkan di dalam pengobatan mereka. Bapa yang di surga, kami juga mendoakan untuk jemaat-Mu yang Tuhan sudah tambahkan umur yang panjang, sudah lanjut usia. Kami doakan Tuhan menjaga kesehatan mereka. Tuhan memberkati sehingga mereka juga bersuka cita melihat anak-anak, mungkin menantu cucu-cucu mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati sehingga jemaat yang sudah lanjut usia ini terus berpengharapan kepada Tuhan. Inilah pengharapan kami, inilah doa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang keempat, mari kita doakan PKMI Pematang Siantar dan AMI Parbina melalui yayasan, semua dosen, semua guru, staf dan pegawai bekerja dengan baik, menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. 为着现代卫理学校和阿米巴比纳大专，就是董事们、老师们、讲师们、同工们都能好好地工作，以及被主重用来荣耀他。 Mari kita 我 berdoa. 们同心祷告。 Bapa yang di surga, kami berdoa PKMI, yaitu Sekolah Metodis Pematang Siantar ini. Tuhan memberkati ya Tuhan, melalui dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan AMI Parbina ya Tuhan. Biarlah sekolah ini yang berada di naungan di bawah naungan gerejamu ya Tuhan, dapat dipakai Tuhan menjadi sarana gerejamu di dalam turut serta di dalam mencerdaskan anak bangsa ya Tuhan. Engkau memberkati yayasan boleh memikirkan di dalam membangun sekolah ini. Engkau memberkati setiap dosen, guru, staf dan pegawai. Kami dapat bekerja dengan baik, menjadi berkat. Bahkan kami berdoa, biarlah setiap anak-anak yang dipercayakan sekolah di tempat ini boleh dididik di dalam kasih sayang yang datangnya daripada Tuhan. Dengan demikian sekolah ini boleh semakin maju dan anak-anak yang dididik di tempat ini boleh semakin pintar, bahkan karakter mereka boleh semakin dibentuk dengan karakter kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita doakan kota kita, kota Pematang Siantar, kita doakan pemerintah kota dapat membangun kota ini semakin maju. 为现代市祷告，使市政府能领导城市更加进步。 Kita juga berdoa untuk setiap masyarakat yang berbeda suku, agama, kepercayaan, kita boleh saling menghargai, saling menghormati. 在不同种族、言语和宗教的社会，可以和睦相处，相互尊重。 Mari kita 我 berdoa. 们同心祷告。 Bapa yang di surga, kami doakan kota kami, kota Pematang Siantar ini. Di sini kami tinggal ya Tuhan, di sini kami menjalani kehidupan kami. Kami berdoa biarlah pemerintah kota melakukan program sehingga membawa kota ini semakin maju, semakin tertib ya Tuhan. Kami doakan juga ya Tuhan setiap kami yang tinggal di kota ini, yang memiliki latar belakang berbeda, baik suku, baik kebudayaan, baik agama kepercayaan, kami boleh saling menghormati, kami boleh hidup saling berdampingan, dan kami boleh saling bersama-sama menjaga kota ini, membawa kota ini semakin lebih baik, lebih maju ya Tuhan. Bapa yang di surga, berkatilah kota kami, kota Pematang Siantar ini, tetap aman, damai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan menutup persekutuan doa malam hari ini. 今天的晚祷会就到此结束。 Mari kita berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. 我们同声祷告，如同主耶稣教导我们的主祷文。
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengarahkan hati dan menerima berkat daripada Tuhan. Maka anugerah dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih, keselamatan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus ketiganya yang esa akan memberkati hidup kita, menolong dan menyertai kita sejak malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah hari ini telah selesai, kita akan berjumpa kembali di kebaktian pada persekutuan doa Rabu pada jam yang sama. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.